Kaiju nomor 8 di chapter sebelumnya menceritakan pertemuan Kafka dan Ichikawa dengan seorang gadis kuat yang bernama Kikoru. Perselisihan terjadi antara mereka karena berebut lahan parkir untuk mobilnya, dan yang jadi masalah adalah ketika Kikoru bertanya mengenai bau badan Kafka yang mirip dengan bau kaiju. Untungnya Kafka memiliki alasan yang sangat kuat, yaitu dia bekerja di sweeper monster yang mengerus membersihkan mayat-mayat kaiju yang mati oleh pasukan pertahanan. Tapi Kafka yang kekanak-kanakan malah meladeni kekuatan yang ditunjukkan oleh Kikoru. Dia merasa tidak ingin kalah dengan seorang gadis, maka dia pun mengangkat mobilnya menggunakan kekuatan kaiju. Tentu saja Kikoru pun kaget juga, ternyata Kafka mampu mengangkat mobil miliknya, dan Ichikawa malah memarahi Kafka karena takut jika identitas kaijunya diketahui oleh Kikoru. Setelah itu tes kedua pun dimulai, dan ternyata itu adalah tes ketahanan fisik yang mengharuskan para peserta untuk berlari dan melewati beberapa rintangan hingga garis akhir. Sayangnya Kafka yang sudah tua malah loyo menjalani tes tersebut, dan dia berada di posisi terakhir. Hal ini tentunya menjadi ledekan dari peserta lain termasuk dari Kikoru yang menertawakannya. Sebenarnya Kafka bisa saja menggunakan kekuatan kaijunya, tapi yang jadi masalah adalah ketakutan jika identitas kaijunya terbongkar. Apalagi ini adalah tempat markas pasukan pertahanan. Tapi alasan paling kuat kenapa Kafka tidak menggunakan kekuatan kaijunya adalah karena dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri jika dia mampu masuk ke dalam pasukan pertahanan untuk menepati janjinya kepada Mina. Di tempat lain di markas, panitia termasuk Kapten Mina memeriksa berkas-berkas para peserta yang mengikuti ujian masuk, dan Mina tertegun ketika melihat di berkas tersebut ada nama Kafka Hibino. Entah sedekat apakah hubungan antara Kafka dengan Kapten Mina. Hingga chapter keempat ini kita tahu jika Kafka dan Mina merupakan teman semasa kecil, dan mereka berjanji untuk membasmi kaiju bersama-sama, selebihnya belum diketahui. Selain itu, di dalam berkas tersebut juga terdapat anggota calon peserta yang luar biasa dari berbagai daerah, dan yang mengagumkan adalah Kikoru Shinomiya yang lulus di usia muda di Akademi California, yaitu 16 tahun. Dan Kafka baru tahu ternyata Kikoru terkenal itu di antara yang lainnya, sedangkan dia sendiri dikenal sebagai om-om tua yang telat mengikuti ujian masuk karena anggota lainnya sangatlah jauh lebih muda darinya. Di sisi lain, ujian bagian kedua setelah tes fisik akan segera dilaksanakan, dan ternyata bagian kedua adalah bertarung dengan kaiju betulan. Para peserta dibawa ke sebuah tempat yang mirip dengan miniatur sebuah kota hancur, dan di dalamnya terdapat kaiju-kaiju yang masih hidup. Tes seleksi yang kedua ini di bawah pertanggungjawaban Deputi Kapten Divisi 3, yaitu Hishino. Ujian ini sederhana, para peserta harus mengalahkan kaiju-kaiju yang ada di dalam sana, dan tentu saja tes sekarang terbilang berbahaya karena berhadapan langsung dengan seekor kaiju. Itulah cerita Kaiju nomor 8 chapter keempat. Nantikan chapter kelima di video selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.